teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ramada Kumalajati dari Prodi Psikologi Islam UIN Salatiga. Jadi di video kali ini aku ingin menjelaskan materi tentang authentic happiness. Yuk kita bahas sama-sama tentang materi ini. Menurut Martin Seligman, kebahagiaan itu datang saat kita menyadari kekuatan terbaik dalam diri kita, lalu mengembangkannya dan menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar dari diri sendiri, misalnya untuk membantu orang lain atau memberi manfaat bagi lingkungan. Ia percaya bahwa kebahagiaan adalah dorongan utama dalam hidup manusia. Semua usaha yang kita lakukan dalam hidup kita seperti belajar dan bekerja sebenarnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Seligman juga menyatakan bahwa kebahagiaan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia yang diistilahkan sebagai authentic happiness atau kebahagiaan otentik. Apa sih authentic happiness itu? Jadi, authentic happiness atau kebahagiaan otentik adalah kebahagiaan yang abadi dalam segala aspek, tidak bersifat temporal dan sementara, dan juga tidak pula bersifat parsial dalam waktu-waktu tertentu. Authentic happiness muncul dari perbuatan baik yang kita lakukan. Menurut Seligman, ada dua cara untuk melihat kebahagiaan. Yang pertama adalah moral laden, yaitu kebahagiaan dilihat dari seberapa banyak kebaikan atau kebajikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah morally neutral, yaitu kebahagiaan dilihat dari perasaan senang dan kepuasan pribadi, seperti kenyamanan, kenikmatan, dan bebas dari masalah. Kedua hal tersebut bisa membawa kebahagiaan, tapi Seligman lebih menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan kebajikan. Kemudian, kira-kira apa saja yang mempengaruhi kebahagiaan? Jadi, tingkat kebahagiaan seseorang itu bisa dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah kepuasan hidup secara umum, yaitu seberapa puas kita dengan hidup kita sekarang, kemudian kondisi di luar kendali kita, seperti keadaan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah pilihan dan tindakan sukarela, misalnya seperti membantu orang lain dan memilih hal-hal positif. Selanjutnya, Seligman juga merancang model PERMA yang terdiri dari 5 unsur sebagai panduan agar hidup kita bisa lebih bahagia dan berkembang. Kelima unsur tersebut antara lain adalah positive emotion, engagement, positive relationship, meaning, dan juga accomplishment. Yang pertama adalah positive emotion atau emosi positif. Ini merupakan perasaan senang, bersyukur, dan tenang. Hal ini bisa muncul dari sesuatu yang sederhana seperti makan enak saat lapar atau tertawa bersama teman. Selanjutnya adalah engagement atau keterlibatan penuh, yaitu merasa senang dan fokus dalam kegiatan yang disukai, misalnya saat menggambar, bermain musik, atau olahraga hingga bisa sampai lupa waktu. Yang ketiga adalah positive relationship atau hubungan positif. Ini berarti membangun hubungan yang hangat dan saling mendukung baik dengan keluarga, teman, atau orang lain. Selanjutnya adalah meaning atau makna hidup. Ini berarti merasa bahwa hidup kita memiliki tujuan dan arti. Misalnya ketika kita bekerja itu bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk membantu orang lain dan juga membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah accomplishment atau pencapaian, yaitu meraih target atau tujuan yang kita tetapkan, bisa sekecil menyelesaikan tugas atau sebesar lulus kuliah. Keberhasilan ini dapat membuat kita jauh lebih percaya diri dan puas. Kemudian, apa aja sih manfaat dari authentic happiness? Jadi, authentic happiness itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah menumbuhkan emosi positif. Orang yang bahagia secara otentik akan cenderung merasa lebih cinta, bersyukur, dan juga damai. Mereka menikmati hidup dengan kesadaran penuh dan tidak sekedar mencari kesenangan sesaat. Kemudian, authentic happiness itu mampu meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola emosi. Orang-orang yang memiliki authentic happiness cenderung mampu mengendalikan emosi negatif seperti marah atau sedih, sehingga mereka bisa menghadapi masalah dengan tenang dan tidak mudah stres. Selanjutnya, authentic happiness mampu membantu untuk menemukan makna hidup. Jadi, kebahagiaan ini mampu membuat seseorang merasa hidupnya memiliki tujuan. Mereka terdorong untuk memberi dampak positif bagi orang lain dan lingkungan. Kemudian, authentic happiness juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Dengan kebahagiaan yang otentik, maka akan dapat mengurangi stres, gejala kecemasan, dan juga depresi. Dan hal tersebut juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Manfaat yang terakhir adalah meningkatkan ketahanan psikologis. Orang yang memiliki authentic happiness biasanya lebih tangguh dalam menghadapi tekanan. Mereka lebih tahan terhadap kegagalan dan mampu bangkit kembali. Kebahagiaan yang mendalam mampu membantu mereka membangun ketahanan mental atau resiliensi.
Penerapan authentic happiness dalam kehidupan nyata dapat dilakukan melalui beberapa kebiasaan sederhana. Misalnya, seseorang dapat membangun positive emotion dengan rutin menuliskan hal-hal yang disyukuri setiap pagi, kemudian menikmati waktu bersama keluarga, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Hidup juga bisa menjadi lebih bermakna ketika kita melakukan sesuatu yang berdampak bagi orang lain, seperti menjadi relawan atau terlibat dalam kegiatan sosial. Semua hal ini mampu membentuk kebahagiaan yang utuh, tahan lama, dan otentik. Jadi, yuk kita mulai dengan mensyukuri hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Luangkan waktu untuk melakukan hal yang kamu sukai dan jalin hubungan hangat dengan orang-orang terdekat. Temukan makna dalam setiap aktivitas kecil apapun itu dan jangan lupa rayakan setiap pencapaian. Karena kebahagiaan sejati dibangun dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan hati. Oke teman-teman, itu tadi materi yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.